warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian Fakultas Sarjana Universitas akan memaparkan materi mengenai rancangan faktorial dalam rancangan 3 faktorial, di mana kami akan melakukan analisis data dengan menggunakan program Excel dan juga SPSS. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Dengan sekarang kita menggunakan rancangan faktorial 3 faktor dalam RAK. Sedikit saya jelaskan bahwa F3F itu merupakan rancangan perlakuan. Jadi sama dengan F2F, prosesnya juga sama. Yang berbeda itu hanya ada bertambah satu faktor perlakuannya, jadi 3 faktor, jadi dikatakan F3F. Dalam mengenai dengan F3F dalam RAK itu sama dengan F2F. Jadi ketika RAK jadi F2F dalam RAK itu artinya di penelitian dilaksanakan di lingkungan yang heterogen. Karena kita kelompokkan setiap perlakuannya. Dan kalau misalnya F3F dalam RAK artinya mengacakkan sekali, tidak kita kelompokkan. Artinya kita lakukan penelitian di lab atau yang biasa kita dapat kontrol lingkungannya. Yang kedua, objeknya sama. Objek yang kita teliti sama. Nah, itu sebenarnya tiada perbedaan daripada F2 dengan F3F. Baik, kita melangkah ke analisisnya. Kita masuk ke Excel. Jadi pertama-tama kita lihat dulu denah percobaannya. Seperti ini denah percobaannya. Jadi sebenarnya ini tidak berlaku sebenarnya, karena ini bukan rancangan lingkungan. Hanya rancangan lingkungan yang menentukan timur baratnya matahari. Saya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena untuk mengefisiensi seragam semua tingkat pencahayaan diterima, itu kita gunakan bahasa timur barat. Tapi kalau rancangan perlakuan tidak, karena pengacakannya seperti ini di lapangan. Tapi tidak apa kita tampilkan ini sebagai tanda bahwa timur baratnya di mana dan utara selatannya di mana. Oke, kita melangkah ke analisisnya. Jadi ini adalah kombinasi perlakuan. Kombinasi perlakuan itu adalah kita kali dengan semua faktornya. Misalnya faktor T3, faktor J3, C4. J3 kali 3 kali 4. Didapatlah 36 kombinasi perlakuan. Itulah F3F. Tidak ada subtotalnya, karena ini tidak dipetak-petakkan, tapi dikelompokkan. Jadi sama. Jadi ini adalah data pengamatan di setiap kelompoknya. Dan ini adalah total di setiap kelompoknya. Dan inilah rata-rata di setiap kombinasi perlakuan. Ini adalah nilai total keseluruhan, dan ini digunakan untuk mendapatkan faktor koreksi. Jadi untuk mendapatkan total rumusnya langsung saya sama dengan klik rumus total sum, kemudian kita blok, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Sudah. Kemudian kita untuk mendapatkan nilai kelompoknya saya sum ini total juga. Kita ambil dari sini, kita enter dan kita tarik juga. Oke. Selanjutnya adalah pembuatan tabel bantuan. Karena di sini ada beberapa interaksi. Ada pengaruh faktor tunggal, ada interaksi 2 faktor, dan ada interaksi 3 faktor. Nah, untuk faktor tunggalnya mungkin tidak ada masalah, karena kita bisa ambil di sini di totalnya. Tetapi kita ingin mencari interaksinya T kali J, T kali C, T kali J kali C, kita membutuhkan tabel bantuan. Karena yang diambil itu dari nilai tengahnya, kombinasinya J dengan T. Jadi tabel bantuan pertama itu adalah kombinasi T dengan J. Ini diambil dengan cara, saya kasih contoh saja karena ini panjang sekali kalau kita mau uraikan satu-satu. Jadi misalnya T dengan J
sama dengan, klik sel sama dengan, kemudian klik sum total. Kemudian cari nilai JT-nya. JT. Maksudnya cari nilai T1J1. Jadi T1J1 itu adalah, lihat ini. T1J1 berarti ini. Kita blok sampai di sini. T1J1. Perhatikan, hiraukan nilai C-nya atau simbol C-nya. Lihat simbol T dengan J saja. Nah, jadi tabel bantuan pertama itu adalah kombinasi T dengan J atau faktor 1 dan faktor 2. Jadi klik saja sum, kemudian blok nilai ini T1 dengan J1, kemudian klik enter. Begitu seterusnya. Untuk J1 itu sama juga. Jadi kita klik saja sum, kemudian kita lihat J2 J1 yang mana. Lihat J2 J1 itu adalah di sini. Di total ini. Blok sampai di sini. J2 saja. J2 J1 di sini. Nah, kemudian klik enter, sudah. Dan seterusnya kita isi sampai selesai. J1 T1 J1, T1 J2, T1 J3. Begitu cara mencari tabel bantuan pertama untuk kombinasi interaksinya nanti T dengan J. Kemudian tabel bantuan kedua. Saya hapus dulu 1 atau 2. Oke, contoh. Jadi T1 channel diambil dari, kita klik saja sum. Ini tabel bantuan untuk ada sedikit ragam F3F. Jadi cari T1 channel. Jadi cari, hiraukan nih simbol J-nya. Cari T1. T1 channel berarti ini. T1 channel berarti ini. Kemudian T1 channel ini. Nah, kemudian kita klik enter. Seperti itu. Kemudian T2 channel. Klik saja sum. Kemudian cari T2 channel. Cari kombinasinya. T2 channel. Nah, jadi kita cari T2 channel ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Jadi rekan faktor yang tidak kita lihat kombinasinya. Misalnya kalau kita melihat kombinasi TC, hiraukan saja faktor kedua itu J. Begitupun sebaliknya, klik enter. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tabel bantuan ketiga. Cari J1 channel. Jadi kita hapus ini saja, kita beri contoh. Cari J1 channel yang mana? Berarti kalau J1 channel ini ini, kemudian ini seperti ini. Jadi kita klik sini zoom dulu, maaf lupa tadi. Oke, kita enter. Jadi kita cari kombinasinya. Jadi misalnya kalau J kali C atau anak peta kali anak peta, hiraukan faktor tunggal yang pertama J-nya, T-nya. Cari saya setiap kombinasinya. Misalnya kalau J2 channel. Cari J2 channel, jadi ini J2 channel berarti yang ini kemudian ini, kita enter sudah. Oh salah, ini salah ini karena ini sum. Oke, sudah. Jadi untuk tabel bantuan 1 3 sudah selesai. Nah, untuk menghindari namanya minus atau kesalahan di sidik ragam ANOVA, kita lihat yang sudah saya bold. Jadi harus sama total keseluruhan antara total tabel data dengan tabel bantuan 1, 2, dan 3.
kalau berbeda salah satunya, pasti hasilnya salah dan hasilnya minus di segi keragam. Itu intinya. Inti untuk melihat bahwa kita sudah cocok untuk penginputan setiap kombinasi interaksinya. Jadi kita bisa lihat totalnya saja ini. Sama semua hasilnya. Antara tabel olah data dengan tabel bantuan 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya setelah itu kita tentukan tabel bantuan untuk pengolahan datanya. Jadi ada kelompok 3, perlakuan kombinasinya 36, faktor T 3 taraf, faktor J 3 taraf, faktor C 4 taraf. Kemudian variabel FK, variabel ini sumsky total artinya kuadratnya. Total perlakuan kelompok ini untuk memudahkan kita dalam pengisian analisis datanya. Jadi kita dimudahkan dengan cara mengkuadratkan semua atau nanti samsikanlah dengan rumus Excelnya. Jadi saya kasih contoh juga untuk mengambil data sumsky total dan FK-nya. Oke. Jadi untuk FK bisa kita ambil ini, bisa kita ambil ini karena sama. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi FK kita ambil saja, bisa kita ambil saja. Jadi kita ambil totalnya, kemudian kita kuadratkan pangkat 2 dibagi dengan berapa kombinasinya. Nah, langsung bisa saja kali kombinasi perlakuan dengan kelompoknya, kemudian enter FK-nya. Untuk sumsky totalnya kita blok semua nilai total, nilai keseluruhan di setiap faktornya, setiap kombinasi perlakuan 3 faktor kita blok semua ini setiap kelompok, kemudian kita enter. Kemudian sumsky perlakuan sama, kita kuadratkan juga, kita blok semua total kombinasi perlakuan. Kemudian kita klik enter. Kemudian kelompok kita kuadratkan juga, kita blok kelompok 1, 2, 3, enter. Kemudian faktor tunggal T ini kita kuadratkan juga, ambil dari total dari faktor tunggalnya, berarti ini, klik enter. Enter. Kemudian J-nya faktor kedua, ambil dari total faktor tunggalnya. Kemudian C faktor ketiga, ambil dari total juga. Sebenarnya interaksinya dua faktornya itu yang saya katakan tadi, kita membutuhkan tabel bantuan ini untuk mendapatkan interaksi dua faktornya. Jadi kita kuadratkan, kita ambil T kali J, ambil yang di dalam angka karena kombinasi bukan faktor tunggal. Klik enter. Kemudian selanjutnya T kali C, ambil di dalam juga karena kombinasi, kita klik enter. Kemudian J kali C, kita klik juga di dalamnya karena ini kombinasi bukan faktor tunggal, jadi kita tidak ambil total, kita ambil setiap kombinasinya dan kita enter. Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sidik keragam atau tahap akhir untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap parameter. Nah, DB itu adalah semua variabel sumber keragaman itu atau SK dikurang 1. Jadi kelompok dikurang 1, perlakuan juga, jadi saya hapus saja. Nah, jadi ini perlakuan, ini dikurang 1, kemudian perlakuan dikurang 1, kita tarik saja. T
T dikurang 1, J kurang 1. Selanjutnya T kali J. T kali J berarti ini dikali dengan ini, T kali J. Kemudian T kali C, DBT dikali dengan DBC. Kemudian ini J kali C dikali dengan ini dikali dengan C. Nah, untuk interaksi 3 faktornya kita kali ini kali ini kali ini 12. Nah, untuk acaknya karena ini faktura dalam rak, ingat bahwa errornya rak itu ada 2, ada di kesalahan kelompok, ada di kesalahan perlakuan. Sedangkan RAL itu errornya cuma 1 di perlakuan karena tidak kita kelompokkan, langsung saja dibuatkan ulangan. Nah, jadi langsung saja kita kali kelompok dikali dengan perlakuan. Di sini sama perlakuan kali ulangan kelompok kurang 1. Udah. Seperti itu. Selanjutnya kita melangkah ke JK totalnya atau JK kelompok terlebih dahulu. Jadi rumusnya sama dengan sebelumnya. Jadi ini JK yang tadi sudah kita kuadratkan. JK kelompok ini dibagi dengan berapa kombinasi perlakuannya, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Nah, untuk perlakuannya sama, kita bagi dengan ulangan, kebalikannya dikurang dengan faktor koreksi. Untuk JKT-nya itu sama dengan ini dibagi dengan faktor yang lain atau dari faktor yang lain. Jadi yang kelompok dikali J dengan C dikurang FK. Faktor J sama dibagi dengan kelompok dibagi dengan faktor T dibagi dengan faktor C dikurang dengan FK. Kemudian JKC itu ini dibagi dengan kelompok dikali dengan T dengan C. Jadi pembaginya itu bukan yang dicari jumlah kuadratnya. Jadi pembagi itu kebalikannya. Nah, sudah, saya cek dulu rumusnya. Kalau salah, ini faktor C. Berarti ini salah input tadi, maaf. Ini sampai ke C. Oke. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke T kali J interaksinya. Jadi sama dengan ini dibagi dengan, kita tidak ambil lagi TJ-nya, jadi kita langsung bagi dengan kelompok dikali dengan C, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Nah, kemudian JKTC atau interaksi T kali C kita ambil ini, kemudian kita bagi dengan kelompok dikali dengan TC berarti dikali dengan J, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Kemudian J kali C ini dibagi dengan kelompok dikali dengan, kalau J kali C berarti dibagi dengan T dikurang dengan faktor koreksi. Untuk interaksinya di sini kita langsung saja ambil perlakuan ini dikurang dengan semua. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Sepertinya ada
ada kesalahan di sini. Oke, skip dulu. Bisa nanti disambung tuh Bu di videonya. Ya. Iya betul sekali tuh. Tunggu. Iya, C-nya ada salah, Bu. Nah, sepertinya di sini. Nah, itu aku bilang bermasalah. Tunggu dulu, saya cari coba. Oh, saya tidak kurang dengan FK. Ya, nah itu masalahnya. AFK. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, ternyata sini ada kesalahan di JKC. Kita lupa kurang dengan faktor koreksi. Oke. Nah, untuk interaksi 3 faktornya kita ambil dari total perlakuan jika perlakuan dikurang dengan faktor tunggal dan interaksinya. Nah, ini. Kita klik enter. Oh, ada kesalahan lagi di bagian sini kayaknya. Oke, skip. T kali C kurang FK. Oh, salah kacau. Tidak kurang FK. Oke, saya ulangi dari sini. Oke. Jadi selanjutnya itu adalah JK interaksinya atau interaksi 2 faktornya. Jadi T kali J ini kita ambil dari T kali J dibagi dengan kelompok dikurang dengan dikali dengan T kali J berarti C, kemudian kita kurang dengan faktor tunggalnya, artinya ini, dengan TC berarti ini. Dengan faktor koreksinya. Selanjutnya T kali C, yaitu kita ambil dari ini, kemudian kita bagi dengan perlakuannya, kelompok dikali dengan T kali C berarti kita bagi dengan J, kita kurang dengan FK, kurang dengan T nya, kurang dengan C. Oke, selanjutnya J kali C ini dibagi dengan kelompok dikali dengan JC berarti dibagi dengan T, kurang FK, kurang faktor tunggal yang diinteraksikan, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya interaksi T kali J kali C. Jadi ini tinggal kita kurang ke semua faktor tunggal maupun interaksi 2 faktor. Oke. Untuk acaknya sama, kita harus cari dulu sum SK totalnya atau JK totalnya dengan cara nilai total yang sudah dikuadratkan dikurang dengan faktor koreksi.
Jadi untuk JK acaknya sama. Jadi acaknya itu ada 2. Dikit tinggal kelompok dan perlakuan, tinggal kita kurang dengan JK dengan C. Selesai. Nah, selanjutnya kita cari nilai KT-nya. KT-nya itu adalah rumusnya JK dibagi DB. Jadi kita langsung bagi, kemudian kita tarik ke bawah karena sudah otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya adalah mencari nilai F hitungnya. Nah, jadi di sini tidak ada 2 acak, cuma 1 acak beda dengan RPPT atau RPT. Kita langsung bagi semua ke KT acak. Dan seterusnya. Kita bagi dan kita bagi ini, kita bagi dengan ini. Oke. Untuk mendapatkan nilai F table-nya sama, jadi seperti ini. Saya kasih contoh saja. Satu, jadi ini saja kita ambil, klik taraf kepercayaan kita mau 90%, kita klik koma, kita klik DB, kemudian kita cari acaknya. Kemudian kita saya lupa klik F inverse ini, kemudian kita klik enter. Sudah. Kemudian sama dengan taraf kepercayaan 99%, kita tinggal klik saja ini, kemudian kita koma, kita klik DB2 dan acaknya, kita enter. Dan seterusnya sampai ke F table interaksi 3 faktornya. Selanjutnya kita menyimpulkan di sini. Sini kita simpulkan bahwa perlakuan faktor tunggal T, J, C berpengaruh sangat nyata. Kenapa? Karena F hitung lebih besar dibanding F tabel 0,01. Karena ingat bahwa untuk mendapatkan kesimpulannya kita harus melihat ini. Jadi pengaruh nyata dan pengaruh tidak nyata dan pengaruh sangat nyata. Jadi di sini bahwa jika F hitung lebih besar dibanding F tabel 0,5, dia katakan berpengaruh nyata. Tapi jika 0,1 artinya berpengaruh sangat nyata. Nah, di sini ini menggunakan rumus, jadi otomatis akan kelihatan perlakuan mana yang berpengaruh. Tapi kita bisa melihat kesimpulan itu dengan cara melihat membandingkan F table dengan F table. F itu dengan F table. Nah, kita lanjut ke interaksinya. Interaksi 2 faktornya juga berpengaruh sangat nyata di interaksi T kali J dengan T kali C. Jadi interaksinya berpengaruh sangat nyata. Namun tidak berpengaruh nyata untuk interaksi J kali C karena nilai F hitung lebih kecil dibanding F tabel. Artinya tidak ada pengaruh interaksi antara T kali C. Artinya tidak ada interaksi perlakuan antara faktor 2 dengan faktor 3. Itu kesimpulannya. Jadi karena kita itu kesimpulan dari menggunakan analisis Excel. Selanjutnya kita melangkah ke SPSS. Karena nanti di akhir kita akan bandingkan hasil analisis Excel dan analisis SPSS. Oh, mohon maaf, sedikit saya lanjut sedikit. Oke, di sini. Di sini saya menggunakan uji BNT. Jadi kalau uji BNT kita bisa cari T inverse-nya. Semua sama T inverse-nya, taraf kepercayaan dengan acaknya. Jadi langsung saja T inverse, jadi sama semua. Jadi cari 0,05 taraf kepercayaan dan klik koma dan cari acaknya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk SD-nya sama dengan yang lainnya. Ini standar deviasi. Karena untuk mendapatkan
nilai nilai BNT-nya itu harus dikali dengan ST kali tabel T standar deviasi. Jadi harus kita kali data yang menyimpang dengan tabel T-nya atau tabel yang hendaki. Karena di sini perlakuan berpengaruh sangat nyata di interaksinya, artinya yang diuji itu hanyalah interaksi 3 faktornya. Jadi kita tidak menguji ini. Jadi seperti ini. Jika misalnya faktor tunggal berpengaruh nyata dan faktor interaksi 2 faktor berpengaruh nyata dan ini tidak, yang diuji itu hanya interaksi 2 faktor saja. Bisa juga interaksinya 2 faktor dan diuji juga 3 faktornya. Tergantung biasanya apa yang mau kita lihat, apa tujuan penelitian kita, apa kita ingin melihat interaksi 2 faktornya juga. Silakan kita analisis, tidak masalah. Tapi biasanya kalau terjadi interaksi 3 faktor, itu yang kita lihat, itu yang kita lanjutkan. Seperti itu. Nah, ini panjang, jadi saya akan memberikan sampel saja. Untuk membandingkan itu, tentunya kita harus mengambil rata-ratanya. Urutkan terbesar ke terkecil. Ini sudah saya urutkan. Jadi sangat panjang kalau F3F karena kombinasi perlakuan sangat banyak. Jadi kalau interaksi seperti ini, jadi kita kurang semua ini di 36 kombinasi. Jadi ini kurang ini 0,92. Artinya ini masih tidak berbeda. Kemudian kita kurang ini lagi dengan ini sudah berbeda. Karena pembanding interaksi itu, mohon maaf, karena interaksi ternyata 1,04, artinya dia sudah nilainya B. Nah, kita kurang lagi, sudah berbeda, kita pindah lagi yang kedua tertinggi. Kita kurang dari ini, oh tidak berbeda nyata. Artinya di sini dia B, sama dengan yang 1. Kita pindah ke selanjutnya, ke 9,38, 1,2T sudah berbeda, C. Kita pindah lagi ke selanjutnya, ke taraf tertinggi ketiga, ini dikurang dengan ini, tidak berbeda, artinya ini C. Selanjutnya ini dikurang dengan ini, sudah berbeda, ini D. Karena pembanding 1,4 untuk interaksi 3 faktor. Ingat bahwa dikatakan berbeda itu ketika hasil pengurangan setiap taraf perlakuan atau kombinasi perlakuan itu lebih tinggi hasilnya dibanding tabel T. Itu dikatakan berbeda nyata. Kalau saya mau sampai ke bawah, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Intinya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari simbol berbeda nyatanya. Jadi seperti ini tadi contohnya. Jadi kita urutkan dan kemudian setelah itu kita beri simbol di sini, misalnya ini kita beri sini 11,51 misalnya A. Artinya kita jelaskan bahwa interaksi perlakuan T3, J3, C3 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan interaksi T3, J3, C2, karena simbolnya sini dia AB ini. Jadi 10,60 itu 60 simbolnya itu AB. Dia tidak berbeda nyata karena sama simbolnya. Ini. Jadi begini cara mencari uji lanjutnya, sangat panjang kalau terdapat interaksi. Kalau 2 faktor hanya kita uji saja antara J dengan C, T dengan C. Jadi kesimpulannya, untuk melihat perbedaan, untuk melihat perlakuan mana yang terbaik, perlakuan mana yang berbeda nyata, kita harus lihat dulu dengan cara menguji lanjut atau uji lanjutan. Karena sidik ragam hanya mendeteksi perlakuan berpengaruh, tetapi tidak bisa menentukan perlakuan mana yang berbeda atau perlakuan mana yang terbaik. Itulah kita uji lanjut. Selanjutnya kita melangkah ke SPSS. Karena sini nanti kita akan membandingkan hasil Excel dan SPSS. Saya langsung share.
saja yang sudah saya buat formulanya, karena kalau kita ingin buat satu-satu sangat panjang. Mana F3F ini ya, ini sama sudah saya input. Jadi yang pertama itu di sini ada dua data yang harus kita isi, ada variable view dan data view. Di variable view itu adalah kita tulis variabel apa yang kita ingin lihat pengaruhnya terhadap parameter. Jadi ada nama kelompoknya, ada faktor tunggal, ada faktor tunggal kedua, faktor tunggal ketiga, 3 faktor. Nah, kita bisa kasih label di sini. Nah, untuk desimalnya kita penolkan semua untuk kelompok dan faktor tunggalnya, karena itu tidak mempengaruhi. Labelnya ini faktor 1 apa, faktor 2 apa, C itu apa, faktor 3. Nah, untuk menentukan berapa taraf setiap faktornya, kita buat value-nya dan berapa kelompok di sini. Di sini kita tulis sampai 3 kelompok. Caranya sangat simpel, seperti saja kita klik saja ini sudah 2, 3, kemudian klik kelompok 3, kemudian enter. Seperti sudah, klik OK. Kita 3 kelompok. Kemudian kita pindah ke faktor pertama. Faktor pertama juga sama, 3 taraf. Artinya kita remove saja, klik 3, kemudian klik T3. Kemudian enter. Saya lihat dulu supaya seragam. Seperti ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik untuk variabel D-nya sama 3 taraf juga, jadi seperti ini. Jadi kita tinggal klik sesuai dengan tarafnya. Misalnya tarif ini saya ulangi saja dari awal ini sebagai contoh. Ini jadi 1 J1, kemudian 2 J2 karena 3 taraf, kemudian 3 J3, enter. Klik OK. Selanjutnya adalah channel. Channel berapa taraf? Ada 4. Jadi ada 4 di sini juga taraf perlakuannya. Ini untuk membedakan nanti hasil, untuk membedakan setiap faktornya. Karena kalau tidak, SPS tidak bisa mendeteksi. Kalau tidak, kita buatkan seperti ini. Karena ini 3 faktor dan ada berapa taraf perlakuannya, kita harus buatkan seperti ini taraf perlakuannya. Kita klik OK. Selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, data view di sini adalah ada kelompok, ada faktor tunggal 1, faktor pertama, faktor 3, ada parameter produksi. Untuk faktor kelompok itu ditentukan dengan ditulis berurut-urut dengan cara bukan berurut dalam artian 1, 2, 3 tidak, tetapi kita tulis kelompok 1 sebanyak kombinasi perlakuannya. Misalnya T kali J kali C. Jadi 3 kali 3 dikali 4. Jadi hasilnya 36 kombinasi perlakuan. Artinya sih kita tulis 36 juga untuk kelompok 1. Oh tidak, 3 kali 3. Jadi ada 20 ternyata. Oh maaf ini RPT. Jadi salah ketik, mohon maaf sebelumnya. Mana tadi itu? Oh ini. Ini mohon maaf tadi karena salah input. Jadi sini ada 36 kombinasi perlakuan T kali J kali C. 3 kali 3 kali 4. Jadi ulangan 1 juga ada 36. Seperti ini. Kemudian kita tulis lagi ulangan 2 sebanyak 36. Dan ulangan 3 sebanyak 36 juga. Nah, saya itu tentukan taraf T-nya. Kita cukup saya klik salah 1 di sini akan muncul dengan sendirinya simbol perlakuannya. Seperti ini. Karena ini 3 faktor, artinya harus kita lihat berapa kombinasinya J dengan C. Jadi misalnya J kali C untuk ini adalah 4 taraf. Jadi ini juga harus 3 kali juga membuat, harus juga 3 kali membuat T-nya dalam kondisi diikuti dari faktor ketiga seperti ini. Jadi
T1 ini sama dengan kombinasi perlakuan tadi dengan menggunakan sedikit ragam. Jadi T1J1C0, T1J1C1, T1J1C2, T1J1C3. Kita melangkah lagi ke J2-nya. T1C2C0 sampai dengan T1J2C3. Pindah lagi ke T1J3C0 sampai dengan T1J3C3. Barulah kita melangkah ke faktor kedua atau taraf kedua untuk tabel taraf kedua untuk faktor pertama dan seterusnya. Nah, setelah itu kita input data produksinya sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kombinasi perlakuannya. Jadi ini data sudah diinput. Ini data perlakuan, ini data parameter tanaman yang kita amati. Jadi di sini sampai dengan di sini itu kita input dari kelompok 1. Kita copy dari Excel atau dari mana saja, atau kita mau ketik terserah, itu bebas. Kemudian kita kelompok sama juga sesuai dengan kombinasi perlakuan 36. Jadi di sini 36, 22 sama dengan di sini juga sampai dengan 36, total 108. Setelah itu kita langsung analyze. Kenapa saya buat memang seperti ini pengisiannya, karena ini panjang sekali kalau kita menggunakan sesuatu, karena ini F3F. Jadi rancangan itu semakin banyak faktor, bukan bahwa semakin susah analisisnya, tetapi semakin susah prosesnya. Intinya kita bisa lihat sini karena sudah ada contohnya. Setelah kita isi variable view dan data view, kita langsung ke analyze. Kita masuklah tahap terakhir atau tahap untuk menentukan pengaruh perlakuan terhadap parameter. Kita klik analyze, kita klik analyze, kita klik general linear model, kita klik univariate. Disinilah kita mengisi dengan berdasarkan daripada yang mana pengamatan, yang mana perlakuan. Di sini ada 4 kolom, yang diisi cuma 2. Ada di dependent variable itu pengamatan atau hasil, ada faktor perlakuan. Perlakuan kita isi di faktor. Kita isi di dependent variable untuk pengamatannya. Kemudian modelnya. Disinilah yang sebenarnya sedikit membedakan dengan F2F di interaksi 3 faktornya. Jadi yang pertama itu kita tulis kelompok, kemudian kita kasih masuk ini, kemudian ini, kemudian interaksi 2 faktornya. Jadi ini kali ini, kemudian T kali C, kemudian J kali C. Jadi sama dengan sidik keragaman Excel, tidak ada bedanya. Selanjutnya kita cari interaksi faktornya. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik continue. Ini kita pilih model atau maksudnya post hoc, uji lanjutnya. Inilah kelemahan SPSS. Tidak bisa kita menguji dengan interaksi 2 faktor maupun 3 faktor. Jadi hanya bisa faktor tunggal saja. Kita kasih, jadi ini yang kita uji, faktor tunggal TJC atau faktor tunggal pertama, 2 dan 3. Ini adalah equivariance, artinya uji lanjutnya. Kita mau menggunakan BNT, 2K, LSD atau BNT, 2K atau BNJ, Duncan atau jarak berganda. Di sini kita pilih LSD BNT supaya seragam dengan Excel. Kemudian kita klik continue. Kemudian terakhir kita klik OK. Muncullah hasilnya seperti ini. Apakah bisa kelihatan Bapak Ibu? Oke. Di sini kita bisa melihat hasilnya di ANOVA, bahwa kalau kita ingat tali dengan Excel tidak ada perbedaan kesimpulannya. Kita bisa perhatikan. Ingat bahwa untuk menentukan pengaruh nyatanya perlakuan terhadap parameter dengan SIG itu ada 3.
Yang pertama, jika sig di atas 0,05 artinya berpengaruh tidak nyata, dan jika sig di bawah 0,05 berpengaruh nyata, jika sig di bawah 0,01 berpengaruh sangat nyata. Di sini kita bisa lihat bahwa perlakuan kelompok tidak berpengaruh nyata. Nah, maksudnya kelompok, bukan perlakuan kelompok. Nah, faktor tunggal TJC berpengaruh sangat nyata karena sig di bawah 0,01. Interaksi dua faktor TJ, TC berpengaruh sangat nyata. Nah, J kali C, interaksi faktor kedua dan 3 tidak berpengaruh nyata. Dan interaksi 3 faktor berpengaruh sangat nyata. Selanjutnya kita, kalau setelah itu kita bandingkan ini selanjutnya. Jadi ini sig-nya. Jadi misalnya ini dengan ini, kalau misalnya di bawah ini artinya berbeda nyata. Itu kesimpulannya. Jadi sekarang kita copy ANOVA F3F ke Excel karena kita ingin bandingkan hasilnya. Kita copy. Oke. Sudah saya copy. Saya share Excelnya supaya kita bisa bandingkan sama-sama. Apakah bisa kelihatan Bapak Ibu sidik ragam dan ANOVA-nya? Bisa? Oke. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwa dari segi kasat mata tidak ada perbedaan sebenarnya. Saya kasih simbol terlebih dahulu. Saya kasih TN. Ini bintang 2. Kita tarik saja. Ini TN. Ini bintang 2. Jadi tidak ada perbedaan kesimpulan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan Excel. Tidak ada perbedaan dari analisis data, semuanya sama dari segi kesimpulan. Jadi kalau misalnya di Excel bilang interaksi berpengaruh nyata, pasti juga SPSS berpengaruh nyata. Cuma ingat bahwa salah satu kelemahan SPSS tidak bisa interaksi ujinya. Jadi kita perlu juga memahami dengan Excel. Kita kasih contoh satu, misalnya di variabel faktor tunggal, kita bisa lihat di sini nilai F-nya 108,8. Hanya kecil perbedaannya. 108. Sama hasilnya. Kemudian di nilai KT-nya 41,7, sama hasilnya. Kemudian di JK-nya sama 83,4. Kita bisa lihat sama-sama, tidak ada perbedaannya dari segi JK, KT, F hitung dan kesimpulan. Nah, kemudian kita melangkah ke interaksinya. T kali J. Nah, berpengaruh sangat nyata, sama dengan Excel. Kemudian nilai F-nya 12,6. Sama 12,6 di sidik ragam. Sebenarnya adalah kita mengarah dan semuanya sama. Tak langsung lagi ke interaksinya. Interaksinya nilai F-nya itu 2,6. Sama dengan F hitung T interaksi 3 faktor di ANOVA. Kemudian KT-nya sama 1,0. Kemudian JK-nya sama 12,025. Sama hasilnya. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaannya. Bahkan dengan menggunakan F3F saja yang banyak kombinasinya bisa menentukan hasil yang sama. Artinya aplikasi SPSS ini bisa teruji kebenarannya dalam proses analisis data. Sama hasilnya dari, bahkan tidak ada perbedaan dari segi angka saja, sama nilainya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa
baik menggunakan aplikasi SPSS, Excel, dan aplikasi lainnya seperti STAR, SAS, dan Minitab, akan menunjukkan hasil yang sama. Dan rancangan apapun yang kita gunakan pasti akan sama hasilnya dengan menggunakan aplikasi olah data, yaitu Excel, SPSS, SAS, STAR, dan Minitab, dan aplikasi olah data lainnya. Cuma di SPSS punya kelemahan satu saja, itu tidak bisa menguji interaksi. Itu satu saja kelemahannya. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi tidak ada perbedaan daripada olah data Excel dan SPSS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Nunung sebagai moderator. Baik, kawan, atas pemaparannya sangat menarik pada hari ini. Baik, tadi kesimpulannya pun sudah disampaikan bahwasanya aplikasi apapun yang kita gunakan itu hasilnya tetap saja sama, hanya prosesnya saja yang berbeda, cara penginputan data dan lain sebagainya. Intinya aplikasi kalau kita mau menganalisis, kita lihat dulu rancangannya dan juga seperti apa tujuan dari penelitian kita. Baik, sampai di sini dulu untuk analisis 3 faktorial dalam rancangan acak lengkap. Terima kasih Pak Kurniawan, terima kasih teman-teman yang hadir. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.